Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang dianggotkan saya Renkanisa, nomor urut 28. Nama Riana Fitri, nomor urut 29. Syarif Novalin, nomor 30. Nama saya Salsabila Jatisa Putri, nomor absen 31. Nama saya Salwatanya Asokalifanda, nomor urut 32. Saya Stargus Mawardani, nomor urut 33. Nama saya Vincentius Hari Darmawan Halim, nomor urut 34. Nama saya Febriani Ningsih Putri. Kami akan mempresentasikan materi pengendalian sosial. Selamat menyaksikan. Berikut peta konsepnya. Di materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari pengendalian sosial, sifat-sifatnya, tujuan dan fungsi dari melakukan pengendalian sosial, serta cara melakukan pengendalian sosial. Dan yang terakhir, peran lembaga di masyarakat bagi pengendalian sosial. Pengertian pengadilan sosial secara umum. Pengadilan sosial merupakan sebuah proses yang dimiliki atau digunakan oleh seseorang maupun sebuah pengelompokan dengan tujuan mempengaruhi, mengajak atau bahkan memaksa anggota lain yang ada untuk menambahkan dalam dirinya nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut tempat mereka berada. Pengertian pengendalian sosial menurut para ahli. Menurut ahli sosiologi Peter L. Berger, definisi dari pengendalian sosial merupakan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat guna menertibkan atau mengatur anggota yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut ketika membangkang. Menurut Rousseff, pengendalian sosial ialah istilah kolektif yang mengacu pada proses yang terencana, di mana individu dianjurkan, dibujuk, atau dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan serta nilai hidup suatu kelompok yang ada di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, pengendalian sosial merupakan proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang tujuannya untuk mengajak, bimbing, dan memaksa warga di masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku. Menurut Burj Jovan, pengendalian sosial adalah suatu metode yang digunakan untuk mendorong seseorang supaya dapat berperilaku sesuai dengan kehendak kelompok tertentu atau masyarakat luas tertentu. Menurut Joseph S. Roujak, pengendalian sosial merupakan istilah kolektif yang merujuk pada proses yang terencana atau tidak direncanakan untuk mengajarkan, membujuk, atau memaksakan individu agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai di dalam kelompok. Tujuan dan fungsi pengendalian sosial. Fungsi pengendalian sosial yaitu mencegah timbulnya perilaku menyimpang pribadi, memberi peringatan kepada para pelaku penyimpangan atas perilaku penyimpangan dan berusaha mengendalikan ke jalan yang benar dan menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku, termasuk menegakkan norma hukum yang kadang-kala diabaikan. Metode atau cara pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan cara-cara yang digunakan untuk menciptakan keteraturan atau order dalam masyarakat. Ada dua cara pengendalian sosial, diantaranya pengendalian sosial dengan cara persuasif dan pengendalian sosial dengan cara koersif. Pengendalian sosial dengan cara persuasif yaitu tidak dilakukan melalui kekerasan, tetapi melalui ajakan atau bimbingan supaya orang dapat bertindak sesuai norma yang berlaku. Pengendalian sosial koersif adalah terjadinya sebuah paksaan maupun kepada pelaku penyimpanan sosial baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Pengendalian sosial formal dan informal. Pengendalian sosial formal adalah pengendalian sosial yang dilakukan oleh institusi formal, sekolah, lembaga hukum, dan umumnya memiliki hukum yang tertulis. Pengendalian sosial secara informal adalah sebuah bentuk dari hal yang dimana secara informal akan menciptakan sebuah pengendalian sosial yang dimana akan dilakukan dengan cara cemoohan, gosip, ostracisme, dan fraudulence. Setelah pelanggaran terjadi yang ditunjukkan untuk memulihkan keadaan ke situasi semula. Peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian. Contohnya, 1. Pengendalian merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyeretkan ke pengadilan. 2. Adat. Adat merupakan lembaga atau perangkat sosial yang terdapat pada masyarakat tradisional. 3. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat.